95% orang selain kesuksesan adalah membiasakan hal yang kecil setiap harinya. Jadi, apa kalian salah satunya? Kenalin, gua Akmal. Gua mahasiswa semester 1 dari Universitas Pamususan Tegal, prodi Sistem Informasi. Jadi gua di sini sebenarnya mau bikin video tugas literasi yaitu menelaah buku. Jadi kemarin-kemarin gua baru aja nelaah buku itu judulnya The Power of Habit yang ditulis sama Charles Duhigg. Jadi gue agak terkesan sih sama ini. Soalnya gini tuh menurut gue edukasi banget karena buku ini tuh membahas tentang bagaimana sih kita meraih kesuksesan dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan gitu. Apalagi zaman sekarang ini kan zamannya media digital. Banyak anak-anak yang mungkin sekarang karena adanya HP jadi mager-mageran untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti berolahraga ataupun membantu orang tua. Jadi menurut saya kurang ini sih edukasi anak-anak zaman sekarang dan dari handphone ini sih kurang melatih seseorang dimana kita harusnya dibiasakan untuk dari kecil membiasakan diri untuk hal baik. Dan juga masih banyak orang yang menyalahgunakan penggunaan media digital, padahal media digital itu masih banyak hal-hal yang untuk dilakukan yang bermanfaat gitu. Misalnya menonton edukasi ataupun komen-komen yang banyak manfaatnya. Oke guys, jadi buku ini tuh judulnya itu The Power of Habit, Why We Do What We Do in Life and Business. Pengarangnya itu Charles Duhigg, penerbitnya itu Random House, diterbitkan tahun 2012. Jadi buku ini tuh buku non fiksi ya, masuknya ke psikologi. Jadi gua bakal sedikit sih bahas. Jadi buku The Power of Habit ini membahas tentang peran kebiasaan dalam kehidupan manusia secara menyeluruh, mulai dari kehidupan pribadi, dunia kerja ataupun organisasi. Charles menulis buku ini berdasarkan riset yang dibuat di bidang neuroscience, psikologi, dan sosiologi, dikombinasikan dengan kisah nyata. Jadi buku ini itu gagasan utamanya adalah sebagian besar tindakan manusia tidak dilakukan secara sadar, melainkan dijalankan secara otomatis dalam bentuk kebiasaan. Jadi kebiasaan inilah yang sangat menentukan keberhasilan, kegagalan, kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup pada seseorang. Itu ada lingkaran kebiasaan atau habit. Jadi Charles itu menjelaskan konsep habit group sendiri itu dibagi menjadi 3 elemen utama. Yang pertama itu ada isyarat. Itu sebagai pemicu yang memberi sinyal pada otak untuk memulai sebuah kebiasaan. Jadi isyarat itu termasuk sinyal yang dikirimkan agar otak itu bisa mencerna apa yang ingin dilakukan supaya kita menjadi kebiasaan. Bisa berupa waktu, tempat, emosi, atau situasi tertentu. Nah, selanjutnya ada rutinitas. Seperti di namanya adalah rutinitas, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan secara otomatis sebagai respon terhadap isyarat. Jadi setelah otak memberi sinyal, jadi sinyal itu dikirimkan kepada suatu tindakan, maupun tindakan fisik, mental, ataupun emosional. Jadi setelah menerima sinyal, kita otomatis menindaki sesuatu apa yang dikirim oleh otak. Yang ketiga ada rewards. Rewards itu adalah hasil. Jadi seperti hadiah lah. Bagaimana kalian itu menerima hadiah setelah kalian melakukan sebuah kebiasaan. Jadi ketika kalian
membiasakan diri untuk misalnya berolahraga, itu akan menghasilkan badan yang bugar ataupun badan yang kurus. Jadi memberikan kepuasan kepada otak, mengingat bahwa kebiasaan itu layak nih. Menurut Charles sendiri, kebiasaan terbentuk karena otak ingin menghemat energi ketika suatu pola pikir, perilaku, terus diulang dan menghasilkan rewards. Otak menyimpannya sebagai kebiasaan agar tidak perlu kita berpikir keras setiap kali melakukan tindakan. Jadi menurut Charles itu kebiasaan agar otak itu bisa menghemat semuanya. Oke guys, mungkin segitu dulu ya setelah buku yang jadi kesimpulan dari buku The Power of Habit ini mengajarkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari kebiasaan kecil. Memahami cara kerja kebiasaan melalui konsep cue atau syarat, rutin atau rutinitas, reward atau imbalan. Setiap individu memiliki peluang untuk mengubah hidupnya secara sadar dan terarah. Buku ini juga menunjukkan bahwa organisasi dan masyarakat dapat berubah jika kebiasaan yang tepat dibangun secara konsisten. So, bagaimana menurut kalian? Apakah kebiasaan itu penting? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. See you.